Gak terasa ya, kehamilan Mams sudah memasuki tahap trimester ketiga. Jangan lupa ucap syukur karena si kecil sudah tumbuh dan berkembang dengan baik selama ini. Terima kasih buat Mams karena sudah bertahan melewati masa-masa pusing, mual, sulit tidur, mood swing, dan masih banyak hal yang gak terduga lainnya. Terima kasih juga buat Paps yang selalu setia dan sabar menemani Mams selama proses kehamilan. Di video kali ini, Mamin akan menceritakan bagaimana perkembangan janin di trimester terakhir. 13 minggu yang paling menentukan. Yuk kita simak videonya. Minggu ke-28, mata bayi terbuka. Memasuki minggu ke-28, kelopak mata bayi dapat terbuka sebagian dan bulu matanya telah terbentuk. Biasanya, posisi kepala si kecil sudah berada di bawah dekat dengan jalan lahir. Ada miliaran sel saraf baru yang berkembang pada otak si kecil Mams. Sistem saraf pusatnya juga dapat mengatur irama pernafasan dan mengontrol suhu tubuh. Gejala yang Mams rasakan adalah mulai muncul kontraksi palsu. Nafsu makan juga masih terus bertambah. Minggu ke-29, menendang semakin aktif. Pada periode ini, bayi mulai dapat meregangkan badan dan membuat gerakan menggenggam. Tendangannya juga semakin aktif Mams. Biasanya, Mams akan merasakan 10 kali tendangan dalam waktu 2 jam. Gejala yang Mams rasakan di minggu ini salah satunya adalah sulit bernafas. Pergerakan si kecil yang aktif adalah penyebabnya. Minggu ke-30, rambut semakin tebal. 30 minggu masa kehamilan, rambut si kecil tumbuh semakin tebal. Ia pun dapat membuka lebar matanya. Yang paling hebat, ia dapat meniru pola pernafasan Mams loh. Gejala yang Mams rasakan di minggu ini adalah rasa nyeri pada bagian perut, akan tetapi terasa pada malam hari saja. Selain itu, ligamen mulai melunak akibat perubahan hormon sehingga efeknya kaki Mams akan terlihat membengkak. Minggu ke-31, berat badan bertambah drastis. Pada periode ini si kecil sudah menyelesaikan hampir semua perkembangan utamanya. Hal ini menyebabkan berat badannya bertambah secara drastis. Kurang lebih 1,5 kg dan panjangnya 41 cm. Kira-kira sebesar buah kelapa. Pada minggu ini jangan heran ya jika Mams ASINYA sudah mulai keluar. Minggu ke-32, belajar bernafas. Pada minggu ini si kecil semakin giat belajar bernafas Mams. Selama periode ini juga, lapisan lembut dan bulu halus atau lanugo yang menutupi kulit janin selama beberapa bulan terakhir mulai rontok. Gejala yang Mams rasakan adalah perubahan pada payudara. Puting Mams akan menghitam yang bertanda Mams sudah siap untuk menyusui. Minggu ke-33, mampu merasakan cahaya. Memasuki 33 minggu kehamilan, pupil si kecil bisa berubah ukuran karena pengaruh rangsangan cahaya. Karena hal inilah ia sudah bisa membedakan siang dan malam. Tulang-tulangnya juga sudah mengeras, tetapi tengkoraknya masih tetap lunak. Sistem imunnya sudah terbentuk. Gejala yang Mams rasakan adalah tangan gampang kesemutan disebabkan jaringan pada pergelangan tangan menahan penumpukan cairan. Mams juga akan mudah merasa gerah karena tubuh memasok darah lebih banyak untuk kebutuhan si kecil di dalam rahim. Minggu ke-34, lapisan lemak semakin tebal. Pada minggu ini, lapisan lemak di bawah kulit semakin tebal. Hal ini agar nantinya saat si kecil lahir, ia bisa mengatur suhu tubuhnya tetap hangat. Gejala yang Mams rasakan, salah satunya adalah keputihan yang semakin meningkat. Minggu ke-35, sudah masuk panggul. Pada minggu ke-35,
Posisi janin mulai berubah dengan kepala menuju bagian bawah sampai ke tulang kemaluan mama. Si kecil juga akan menunjukkan perilaku seperti menangis dengan membuka mulut atau menggetarkan dagunya, bahkan sampai mengambil nafas yang tak beraturan beberapa kali. Minggu ke-36, tubuh semakin besar. Di minggu 36, tubuh si kecil semakin besar sehingga memenuhi kantung ketuban. Kondisi rahim yang semakin sesak membuat frekuensi getaran tendangannya menurun. Minggu ke-37, sistem koordinasi bayi sempurna. Pergerakan yang dilakukan si kecil saat usia kehamilan 37 minggu ini lebih banyak ke gerakan menggeliat karena ruang geraknya terbatas. Sistem koordinasinya juga mulai sempurna. Saat ada cahaya dari luar yang diarahkan ke perut mams, kemungkinan si kecil akan menghadap ke arah cahaya itu. Minggu ke-38, pita suara berkembang. Pada minggu ke-38, pita suara si kecil telah berkembang dengan baik dan siap untuk berkomunikasi dengan tangisan. Otaknya juga sudah bisa bekerja dengan baik dan sudah mampu memfungsikan organ-organnya serta memberikan respon. Minggu ke-39, bernafas dengan baik. Pada minggu ini, kuku-kuku yang tumbuh dari minggu-minggu sebelumnya sekarang sudah lebih panjang dari ujung jarinya. Bayi juga sudah bisa bernafas dengan baik. Minggu ke-40, persiapan untuk melahirkan. Menjelang persalinan, dada si kecil jadi lebih menonjol. Untuk bayi laki-laki, testis akan terus turun ke dalam skrotum. Akan terjadi juga distribusi lemak ke seluruh tubuh untuk membuat si kecil hangat setelah lahir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe akun YouTube mamapapa.id agar Mamin bisa lebih semangat lagi untuk membagikan berbagai informasi untuk mams dan keluarga. Kalau mau nonton video yang lainnya, bisa klik di sini ya. Oke, mamapapa.id pamit dulu ya mams. Terima kasih.